Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan bagian yang kedua. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Langsung saja masuk bagian yang pertama, yaitu perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang memiliki sifat jika salah satu nilai besaran bertambah, maka nilai besaran lain juga bertambah. Jadi ada dua buah besaran, kalau yang satunya naik, yang satunya juga ikut naik. Nah, di sini nilai besarannya kita ganti dengan variabel, tergantung nanti yang ada di soal. Nah, untuk variabel pertama, kita akan gunakan nilai X1 dan X2. Untuk variabel yang kedua, nanti kita akan gunakan Y, yaitu Y1 dan Y2. Untuk lebih mudahnya langsung ke contoh soal. Contoh soal 1 atau permisalan 1. Ada perbandingan antara bensin dan jarak tempuh kendaraan. Jika bensin yang tersedia 1 liter, maka jarak tempuhnya adalah 5 km. Tetapi kalau bensinnya yang tersedia ada 3 liter, maka jarak tempuhnya menjadi semakin jauh, yaitu 15 km. Di sini kita lihat ada dua variabel, yaitu bensin sebagai variabel pertama dan ada jarak tempuh sebagai variabel yang kedua. Nah, seperti itu contohnya. Variabel pertama atau bensin itu nanti jadi ada variabel 1, X1 atau yang 1 liter dan X2-nya adalah yang 3 liter. Untuk variabel yang kedua atau jarak tempuhnya, maka Y1-nya adalah 5 km dan Y2-nya adalah 15 km. Kalau variabel pertama angkanya naik dari 1 ke 3, maka variabel yang kedua juga akan naik angkanya dari 5 ke 15 km. Seperti itu, jadi sama-sama naik. Kemudian ada permisalan yang kedua tentang harga dan barang. Jika 10 buku harganya 40.000, maka kalau kita cuma beli 5 buku harganya pasti turun. Harganya tidak mungkin di atas 40.000. Maka kalau kita beli 5 buku harganya menjadi 20.000. Di sini variabel pertamanya adalah buku dan variabel keduanya adalah harga. Jadi, yang dari 10 buku menjadi 5 buku itu variabelnya turun nilainya. Dilambangkan dengan panah warna merah, nilainya turun, maka harganya dari 40.000 juga menjadi 20.000 atau sama-sama turun. Jadi untuk perbandingan senilai, kalau variabel 1 naik, maka nilai variabel 2 juga naik. Tetapi kalau nilai variabel 1 turun, maka nilai variabel 2 juga ikut turun. Seperti itu dia. Dia selalu bersamaan. Nah, untuk rumus perbandingan senilai, di sini tadi sudah ada. Seperti yang tadi ada variabel pertama X1 dan X2 dan ada variabel yang kedua yaitu Y1 dan Y2. Rumus perbandingan senilainya adalah X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini rumusnya sebenarnya, perbandingannya. Kemudian kita silangkan. Kita kalikan silang di mana X1 kita kalikan Y2 dan X2 kita kalikan Y1. Nah, hasilnya seperti ini. Inilah rumus yang akan kita gunakan dalam rumus perbandingan senilai. X1 dikali Y2 sama dengan X2 dikali Y1. Nah, untuk perbandingan senilai, selain rumus yang kita jabarkan tadi, di sini juga mempelajari tentang perbandingan skala. Skala yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, jadi sudah masuk dalam sini juga. Ini rumusnya, skala sama dengan jarak pada peta atau pada denah dibagi dengan jarak sebenarnya. Selain skala, ada juga skala perbandingan pada suatu model. Jadi selain yang di peta ada juga perbandingan pada suatu model. Contohnya perbandingan pada konstruksi bangunan, pembuatan replika suatu objek, dan lain-lain. Biasanya lebih ke miniatur sebuah benda.
Rumusnya seperti ini. Perbandingannya panjang pada gambar per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada gambar per tinggi sebenarnya. Di sini kita lihat rumusnya ada 3. Tetapi nanti kalau kita gunakan dalam perhitungan kita hanya menggunakan 2 saja. Andai kata ini kita beri angka 1, 2, dan 3, maka kita bisa menggunakan rumus 1 dan 2 saja, 1 dan 3 saja, atau 2 dan 3, tergantung permintaan soalnya. Nanti akan kita bahas di contoh soal. Nah, untuk perbandingan senilai ini adalah contoh-contohnya. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada sebuah cerita, kita baca pelan-pelan dan dipahami. Sebuah mobil membutuhkan 2 liter bensin untuk menempuh jarak 24 km. Berapa liter bensin yang diperlukan jika mobil menempuh jarak 60 km? Nah, untuk lebih mudahnya kita gunakan saja tabel ketika mengerjakan. Kita buat tabel seperti ini. Karena tadi membahas tentang bensin dan jarak, maka variabelnya tentang bensin dan jarak. Kemudian 2 liter bensin itu yang pertama, kita tulis di atas. 2 liter bensin menempuh jarak 24 km. Nah, di jarak kita tulis 24. Kemudian yang selanjutnya kita ketahui adalah mobil menempuh jarak 60 km. Berapakah bensin yang diperlukan? Nah, karena bensin yang diperlukan ini kita belum tahu, maka kita gunakan saja variabel yang kosong yaitu X2. X1, Y1, dan Y2-nya sudah ada angkanya. Kalau masih lupa, yang di sebelah kiri ini ada X1, ini X2, ini Y1, ini Y2. Tidak akan pernah tertukar ya, selalu seperti itu. Nah, karena yang kosong adalah X2, kita tetap tuliskan X2 di sini yang ditanyanya. Jadi nggak perlu diganti dengan huruf apapun, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tuliskan rumusnya dari yang tadi, yang diberi kotak kecil tadi, rumusnya ini. Kemudian kita ganti semua angka-angkanya ini, kita hapus dulu biar kelihatan ya. Kita ganti angka-angka yang sudah ada, di mana X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 24, kemudian Y2-nya adalah 60, dan X2-nya tetap ditulis. Nah, seperti ini ya. X1-nya 2, Y2-nya ada 60, kemudian X2-nya tidak ada angkanya, masih karena kita cari, tetap ditulis seperti itu. Kemudian Y1 kita ganti dengan 24. Kalau sudah, kita kalikan yang bisa dikali. Di sini yang bisa dikali hanya 2 dikali 60. Yang di ruas kanan atau di sebelah kanan tanda sama dengan, itu kita tidak perlu kita hitung, kita tuliskan ulang saja. Seperti ini cara pengerjaannya. 2 dikali 60 adalah 120. Nah, karena kita mau mencari nilai X2, maka 120 akan kita bagi dengan 24. Jadi, ini menjadi pembagi 24-nya. Kalau sudah 120 kita bagi 24, hasilnya adalah 5. Sehingga untuk menempuh jarak 60 km, mobil ini membutuhkan 5 liter bensin. Nah, seperti ini cara pengerjaannya untuk yang senilai. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Andini mampu membuat 9 gaun dalam 30 hari. Ia mendapat pesanan 6 gaun. Berapa hari yang diperlukan Andini untuk menyelesaikannya? Nah, kalau kita biasanya itu ada kesulitan ketika membedakan mana soal yang perbandingan dan mana yang bukan perbandingan. Maka langkah yang paling mudah adalah kita buatkan kotaknya dulu. Di sini ada gaun, banyak gaun dengan lamanya hari dia pembuatannya.
Kalau dia mampu membuat 9 gaun dalam 30 hari, maka di sini ada perintahnya dia mendapat pesanan 6 gaun. Nah, kita lihat. Kalau 9 gaun sebanyak 30 hari, maka kalau 6 gaun kira-kira lebih dari 30 hari atau sebelum 30 hari. Kita bayangkannya seperti itu. Karena 9 gaun memerlukan 30 hari, 6 gaun itu lebih sedikit daripada 9 gaun, maka otomatis harinya gaunnya atau jumlah gaunnya semakin sedikit, sehingga waktu pengerjaannya juga harusnya semakin singkat. Ya kan? Pembuatan bajunya. Maka karena sama-sama turun, ini nanti menjadi perbandingan senilai. Biasanya nanti kesulitan ketika masuk dalam soal yang sudah tercampur-campur dengan yang perbandingan berbalik nilai nanti. Nah, cara menentukannya seperti ini. Kemudian sudah kita ketahui di sini X1-nya ada 9, X2-nya ada 6, Y1-nya ada 30. Yang kosong ini yang harus kita cari, kita ganti dengan Y2. Seperti ini. Kemudian cara jawabnya, pertama kita tuliskan rumusnya dulu untuk perbandingan yang senilai. Kemudian X1-nya kita ganti dengan 9, Y2-nya tidak kita ganti dengan apa-apa, kita tetap tulis karena dia tidak ada atau yang harus kita cari, sama dengan X2-nya kita ganti dengan 6 dan Y1 kita ganti dengan 9. Y1 kita ganti dengan 30. Nah, sekarang kita lihat yang mana yang bisa dihitung duluan. Yang bisa dihitung duluan adalah yang ada angkanya semuanya. Yang tidak ada angkanya itu tidak usah dihitung dulu, tetapi tetap dituliskan saja seperti ini. Maka 9 dikali Y2 itu tetap sama dengan 180. Kita cari Y2, maka 180 harus kita bagi dengan 9. Maka diperoleh Y2-nya adalah 20. Sehingga untuk menyelesaikan 6 gaun, Andini harus mengerjakannya dalam waktu 20 hari saja. Nah, nomor 3 ini adalah contoh perbandingan skala yang menggunakan miniatur. Yang skala peta kan sudah, jadi ini yang miniaturnya. Bayu mendapat proyek membuat miniatur dari sebuah perumahan. Sekarang ia sedang membuat miniatur sebuah ruko. Ruko tersebut berbentuk balok dengan ukuran 5 meter x 12 meter x 10 meter. Jika ia membuat miniatur dengan ukuran panjang gedungnya adalah 10 cm, maka berapa ukuran lebar dan tinggi miniatur ruko tersebut? Jadi ceritanya di sini Bayu itu lagi bikin miniaturnya perumahan. Di dalam miniaturnya perumahan itu pasti banyak rumah-rumah dan ada beberapa ruko. Nah, saat ini dia sedang membuat ruko yang ukurannya sudah ada. Ukuran ruko yang asli adalah yang ini. Nah, 10 cm ini adalah ukuran yang sudah diperkecil. Nah, di sini kita harus tahu bahwa 5 meter x 12 meter x 10 meter ini adalah ukuran panjang, lebar, dan tinggi gedung tersebut. Ingat, ukurannya selalu panjang, lebar, dan tinggi, tidak pernah tertukar. Jadi kalau dituliskan 5 x 12 x 10, maka panjangnya adalah yang 5, lebarnya yang 12, dan tingginya yang 10. Selalu seperti itu, ini harus diingat karena dalam matematika soalnya biasanya bentuknya seperti ini. Panjang, lebar, dan tingginya berturut-turut, nanti disebutkan angkanya. Jadi dia jarang menyebutkan panjang sekian, lebar sekian, itu jarang. Nah, jadi yang kita tahu panjang sebenarnya, kita tulis dulu semua yang diketahui. Panjang sebenarnya adalah 5 meter. Langsung kita konversikan ke cm menjadi 500 cm. Lebar sebenarnya adalah 12 meter diubah menjadi cm yaitu 1200 cm. Dan tingginya adalah 10 meter tinggi sebenarnya. Kita ubah ke cm menjadi 1000 cm.
Setelah itu ada lagi yang diketahui yaitu panjang miniaturnya yaitu 10 cm. Ini yang sudah kita ketahui. Sekarang kita cari lebar dan tinggi miniatur ruko tersebut. Nah, ini tadi rumus yang ada pada slide sebelumnya, di mana panjang pada gambar per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada gambar per lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada gambar per tinggi sebenarnya. Nah, karena ini miniatur, kita ganti redaksinya. Panjang pada gambar kita ganti panjang miniatur per panjang sebenarnya sama dengan lebar miniatur per lebar sebenarnya sama dengan tinggi miniatur per tinggi sebenarnya, supaya tidak bingung. Jadi rumusnya fleksibel tergantung konteks soalnya. Nah, kita masukkan semua angka yang sudah ada. Tadi diketahui panjang miniatur 10, kita ganti 10. Panjang sebenarnya 500. Lebar miniaturnya tetap ditulis karena belum ada. Per 1200 untuk panjang lebar sebenarnya. Kemudian tinggi miniatur harus kita cari, maka tetap ditulis. Per tinggi sebenarnya tadi adalah 1000 cm. Nah, di sini kita punya 3. Kita tidak akan menggunakan langsung ketiga-tiganya, tetapi kita hanya menggunakan 2 saja. Ini 1, 2, dan 3. Jadi untuk panjang yang nomor 1, lebar yang nomor 2, dan tinggi yang nomor 3. Kita mencari, yang pertama adalah kita cari lebar miniatur. Untuk mencari lebar miniatur kita gunakan informasi yang lengkap. Di sini yang lengkap adalah informasi panjangnya. Panjang miniatur dan panjang sebenarnya sudah ada. Karena mencari lebar maka kita gunakanlah nomor 1 dan nomor 2. Seperti ini. Jadi kita gunakan nomor 1 dan nomor 2. Kita tuliskan 10 per 500 sama dengan lebar miniatur per 1200. Kemudian kita kalikan silang. Yang pertama 10 dikali 1200. Kita tuliskan di sebelah kiri. Tuliskan saja dulu, jauh nggak usah dihitung, cukup ditulis. Tuliskan sama dengan. Nah sekarang lebar miniatur kita kalikan 500. Nah ini namanya kali silang. Siapa tahu masih ada yang belum ngerti. Kemudian kita hitung yang bisa dihitung. Di sini yang bisa kita hitung di ruas kiri atau di sebelah tanda sama dengan yang sebelah kiri. 10 dikali 1200 menjadi 12.000 sama dengan lebar miniatur dikali 500. Untuk mencari lebar miniatur maka 12.000 kita bagikan dengan 500. Hasil baginya adalah 24. Maka lebar miniaturnya nanti adalah 24 cm. Lebar miniaturnya sudah. Sekarang yang ketiga adalah kita cari tinggi miniatur. Sama seperti yang tadi, cari informasi yang lengkap. Di sini yang lengkap adalah yang pertama, tetapi yang nomor 2 juga sudah ada. Lebar miniaturnya sudah ada, yaitu nanti 24 per 1200. Untuk lebih mudahnya, gunakan saja perbandingan 1 dan nomor 3. Sehingga untuk mencari tinggi miniatur kita gunakan 1 per 500, 10 per 500 sama dengan tinggi miniatur per 1000. Kemudian sama seperti tadi, kita kalikan silang. Di mana 10 dikalikan 1000 sama dengan tinggi miniatur kita kalikan 500. Yang sebelah kiri kita hitung, 10 dikali 1000 menjadi 10.000. Yang sebelah kanan cukup dituliskan ulang. Nah sekarang kita mencari tinggi miniatur. Kita gunakan 10.000 dibagi dengan 500, hasilnya adalah 20. Maka tinggi miniaturnya adalah 20 cm. Nah, seperti ini cara menghitung dengan perbandingan skala untuk mencari ukuran replika suatu benda. Nah, untuk skala perbandingan di sini ada soalnya. Bangunan memiliki lebar 8 meter dan tingginya 3 meter. Jika bangunan tersebut disketsa pada kertas gambar dengan skala 1:50, berapa ukuran bangun pada gambar?
Jadi yang jelas kita tulis dulu yang diketahui dan ditanya. Yang diketahuinya tadi lebarnya 8 meter, tingginya 3 meter, kita konversikan ke sentimeter semua. Yang pertama kita cari dulu skalanya masing-masing. Yang pertama kita cari skalanya si lebar. Maksudnya ukuran lebar pada sketsa atau pada denah. Kemudian kita cari tinggi sketsa atau tinggi pada denah. Nah, jadi nyarinya satu-satu. Sama dengan mencari skala seperti biasa. Makanya ini tidak saya jelaskan karena sudah pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang memiliki sifat jika satu nilai besaran bertambah, maka besaran lainnya nilainya akan berkurang. Jadi dia berkebalikan. Sama seperti yang tadi, di sini ada variabel pertama dan ada variabel yang kedua. Dan ada contohnya lagi. Permisalan pertama nanti diwakilkan dengan panah yang berwarna biru. Perbandingan antara banyak pekerja dan waktu penyelesaian gedung. Contohnya, kalau ada 40 pekerja, maka selesai dalam 10 bulan. Nah, kalau pekerjanya bertambah menjadi 80, maka otomatis pengerjaannya semakin cepat. Yang tadinya 40 orang selesainya dalam 10 bulan, karena orangnya bertambah, maka pengerjaannya lebih cepat. Kalau kita buat dalam panah, maka variabelnya dari 40 pekerja ke 80 pekerja itu meningkat. Kan bertambah orangnya, berarti meningkat atau naik. Nah, waktu penyelesaiannya dari 10 bulan menjadi 5 bulan, atau bisa dikatakan harinya atau waktunya semakin turun. Jadi ketika orangnya semakin banyak, maka waktu pengerjaannya semakin lebih cepat. Nah, seperti ini maksudnya. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Sama, ada permisalan yang kedua antara barang dan waktu pengerjaan. Mohon maaf, ini contohnya hanya satu. Ini yang tadi, ini diabaikan saja. Nah, sama, kalau variabel pertama angkanya turun, misalkan dari 40 pekerja menjadi 20 pekerja. Andai kata 40 pekerja tadi selesai dalam 10 bulan, maka kalau 20 pekerja atau orang yang semakin sedikit, waktu pengerjaannya juga akan semakin banyak. Jadi pekerjanya semakin sedikit, waktunya semakin banyak. Jadi dia terbalik. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh rumusnya. Masih sama X1, X2, Y1, Y2-nya. Hanya saja berbeda di rumus. Perbandingannya adalah X1 per Y1 sama dengan Y2 per X2. Ini kita kalikan silang, hasilnya diperoleh X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. Nah, yang harus kita ingat adalah rumus yang di dalam kotak warna hijau kecil ini. Ini yang nanti yang akan kita gunakan. Untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh soal. 6 pekerja mampu menyelesaikan suatu pekerjaan selama 15 hari. Jika pekerjaan tersebut harus selesai selama 9 hari, berapa pekerja yang harus ditambah? Sekarang kita buat kotaknya dulu. Ada hari dan ada pekerja. Ini boleh dibalik-balik, nggak apa-apa. Yang penting variabelnya harus tahu. Yang kita bicarakan di sini adalah pekerja dan harinya. Untuk yang pertama, jika 15 hari, pekerjanya ada 6 orang. Kemudian harus diselesaikan selama 9 hari. Sekarang kita lihat. Untuk 15 hari pekerjanya ada 6. Nah, kalau waktunya semakin sedikit, apakah pekerjanya bertambah ataukah berkurang? Ingat, karena ini pekerjaan, kalau semakin cepat
diselesaikan suatu pekerjaan, maka orang-orangnya harus lebih banyak. Jadi seperti ini, maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian, nah pekerja kita ganti dengan Y2. Di sini kita tuliskan rumus yang di kotak itu. X1 dikali Y1 sama dengan X2 dikali Y2. X1-nya kita ganti 15, Y1 kita ganti dengan 6, sama dengan X2 kita ganti dengan 9, dan Y2 tetap ditulis. Kemudian kita kalikan yang bisa dihitung. Nah, kita mau cari Y2 ya. Ini belum. Ini Y. Kita mau cari Y2. Y2-nya adalah 90 dibagi 9, hasilnya adalah 10. Nah, di sini untuk selesai dalam 9 hari, maka pekerjanya harus ada 10. Mereka memerlukan 10 pekerja, tapi ingat soalnya lagi diperhatikan karena untuk berbalik nilai ini berbeda-beda permintaan soalnya. Di sini yang diminta adalah pekerja yang harus ditambah. Sedangkan di sini semua pekerjanya totalnya nanti ada 10. Maka tambahan pekerja itu dari semua pekerja selama 9 hari itu dikurang dengan pekerja yang awal. Maka 10 orang dikurangkan 6 orang yaitu 4. Sehingga pekerja yang harus ditambah ada 4 orang. Nomor 2. Di suatu asrama tersedia 100 kg beras yang cukup dikonsumsi 90 orang selama 5 hari. Tetapi karena libur, beberapa anak pulang kampung dan beras tersebut habis selama 10 hari. Berapa anak yang pulang kampung? Nah, jadi di sini fokusnya adalah orang dan hari. Jadi berasnya itu tidak ada perubahan. Maksudnya tidak ada perubahan di beras. Jadi ternyata ketika dibelikan 100 kilo itu mereka lagi libur. Jadi setengahnya lah pulang kampung atau beberapa itu pulang kampung seperti itu. Nah, kita tuliskan dulu yang diketahui adalah orang dan hari. Dari 90 orang habis selama 5 hari. Karena libur, beras tersebut habis selama 10 hari. Berapa anak yang pulang kampung? Kalau 90 orang habis selama 5 hari, harinya semakin bertambah ya. Nah, terus berasnya itu ternyata habisnya lebih lama, otomatis orangnya semakin sedikit. Kalau orangnya bertambah, otomatis makanannya juga cepat habis. Nah, kemudian yang diketahui adalah X1 90, Y1-nya 5, dan Y2-nya adalah 10. Yang ditanya adalah X2. Kita tuliskan rumusnya dulu untuk perbandingan berbalik nilai. X1-nya 90, Y1-nya 5, X2-nya tetap dan Y2-nya diganti dengan 10. Kita kalikan 90 dan 5, dapatnya 450. Sama dengan X2 dikali 10. Kemudian kita carikan X2. X2 itu dari 450 kita bagikan 10. Kita bagi, diperoleh hasilnya adalah 45. Nah, anak yang ada di asrama sekarang itu ada 45. Pertanyaannya berapa yang pulang kampung? Anak yang pulang kampung itu dari seluruh siswa di asrama dikurangkan dengan yang masih ada di asrama. Maka yang pulang kampungnya juga 45. Sehingga yang pulang setengahnya dari yang ada di asrama. Ini adalah contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, seperti itu contoh-contoh soal dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Kalau kalian masih kesusahan membedakan mana yang senilai dan mana yang berbalik nilai, maka buatlah tabel terlebih dahulu dan gunakan
kita sedikit bernalar, kemudian bisa dipanah-panahin. Apakah variabel satunya meningkat atau menurun? Kemudian kita lihat apa kaitannya dengan variabel kedua, apakah meningkat juga atau menurun. Seperti itu. Oke, sampai bertemu pada video pembelajaran yang selanjutnya. Sampai jumpa.